Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatu Zuria. Saya akan membahas wawasan dasar pengelolaan pendidikan dan satuan pendidikan. Nah, jadi kata pengelolaan itu berasal dari kata manajemen. Nah, sedangkan istilah manajemen itu sendiri sama artinya dengan administrasi. Nah, oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Nah, jadi Muhrif Fai menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut. Nah, administrasi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sementara itu Sondang P. Siagian mendefinisikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pengertian administrasi mengandung makna adanya pertama, tujuan yang mesti direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau kelompok. Kedua, keterlibatan personil. Nah, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi. Ketiga, proses yang harus terus-menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. Keempat, pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan. Kelima, tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya, dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai. Keenam, hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. Nah, materi selanjutnya yaitu pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sekolah dasar merupakan unit yang paling bawah untuk melakukan suatu perencanaan program pendidikan, disertai dengan pembuatan keputusan dan implementasinya secara komprehensif bagi pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan bangsa yang menempati posisi yang amat strategis. Namun demikian, berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan semakin hari semakin meningkat. Pendidikan yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien menjadi dambaan setiap pengelolaan satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar. Pendidikan juga dihadapkan kepada berbagai tantangan akibat kemajuan iptek, termasuk perhatian dan keterlibatan masyarakat atau stakeholders semakin meningkat. Maka para pengelola pendidikan perlu memiliki kompetensi dan fungsinya dalam menjalankan tugasnya dengan kemampuan manajerial dan profesional dalam pengelolaan pendidikan diharapkan akan melahirkan generasi Indonesia yang berkualitas dan memiliki keimanan, ketakwaan, memiliki akhlak mulia, taat dan patuh serta menghormati guru, cerdas dan kreatif dan mandiri. Pengelolaan satuan pendidikan di sekolah dasar merupakan unit yang paling bawah untuk melakukan suatu perencanaan program pendidikan disertai dengan pembuatan keputusan dan implementasinya secara komprehensif bagi pemenuhan kebutuhan pada satuan pendidikan. Nah, sebagai satuan pendidikan yang memiliki fungsi utama untuk mencetak insan generasi muda yang memiliki kemampuan bersaing, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, mampu dan terampil berkomunikasi, bekerja sama dan berkolaborasi, serta memiliki kepercayaan diri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sekolah dasar sebagai pusat pembelajaran memerlukan pimpinan sekolah yang visioner dan unggul dalam tata kelola sekolah, seperti yang diharapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial, sehingga sekolah tersebut akan mampu memanajemen, mengembangkan, dan memberdayakan dirinya serta selalu berupaya untuk meningkatkan sekolah. Oleh karena itu, kelima dimensi tersebut dipersyaratkan. Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, guru yang akan menjadi kepala sekolah lebih ditekankan harus lulus STTPP. Selain Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, pengelolaan satuan pendidikan bermuara kepada kualitas
kualitas sekolah meliputi masukan, proses, lulusan, dan daya serap tentunya diharap ideal sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Jadi, siapapun pelaksananya di sekolah dasar perlu memiliki kesadaran diri dalam mempersiapkan lulusan untuk siap menghadapi kehidupan nyatanya. Nah, kesadaran diri yang memerlukan tindakan-tindakan konkret dan komprehensif. Tanpa tindakan-tindakan tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan tidak akan terarah dalam tindakan-tindakannya. Nah, sekolah merupakan wadah atau tempat belajar siswa dan sebagai organisasi terbuka. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh menutup diri dari lingkungannya. Oleh karena itu, sekolah dasar sebagai sistem organisasi memiliki peran untuk memudahkan pencapaian tujuan belajar dan mengajar seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, menurut Made Pidarta, bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah satu kesatuan utuh dari bagian-bagian yang tersusun secara sistematis sesuai dengan konteksnya. Kualitas manusia tersebut dihasilkan oleh sekolah sebagai pelaksana pendidikan yang berkualitas pula, sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus untuk melakukan berbagai perubahan dan pembaruan sistem penyelenggaraan. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan kedua materi, yaitu wawasan pengelolaan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.